Apakah kalian mengingat tahapan ketika kalian berusia di bawah 5 tahun? Adakah yang masih ingat? Oke, untuk pembelajaran kita kali ini kaitannya juga dengan karakter dan juga terkait dengan tahap perkembangan. Ya, kita tahu bahwa ada tahapan perkembangan, jadi kalian-kalian ini tidak semata-mata langsung besar, tetapi melewati pertumbuhan dan juga perkembangan. Ya, dari mulai mungkin masa bayi, kemudian masa prasekolah, nanti ada masa remaja, masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, sampai dengan nanti masa tua. Ya, sehingga kita nanti mau mengulas tahapannya beserta dengan karakter. Nah, kan karakter anak-anak beda nih. Ada yang anak itu mau untuk diajak komunikasi. Ada yang anak itu susah banget kalau misalnya dia bergabung dengan temannya. Ya, rata-rata ada juga anak yang sekarang itu istilahnya adalah speech delay, ya, keterlambatan bicara. Adakah kamu menemukan anak yang seperti itu? Ya, misalnya tetanggamu atau sekarang itu memang banyak sekali anak-anak itu yang mengalami speech delay, ya. Karena ada beberapa faktor dan nanti mungkin kita akan juga bahas di materi hari ini, ya. Kita next, pentingnya memahami karakter anak. Yang pertama, mendidik dengan tepat, ya. Kemudian yang kedua, membangun hubungan, dan yang ketiga, mengembangkan potensi, ya. Pastilah kita harus memahami karakter ketiga ini. Karena apa? Karena kalau kita tidak bisa mendalami dan juga memahami karakter dari berbagai anak usia dini, maka kita akan sulit untuk melakukan pendekatan. Kita akan sulit untuk apa? Mendapatkan kepercayaan dari mereka. Sedangkan kita sebagai pekerja sosial itu harus bisa untuk menjalin relasi dengan berbagai sasaran, ya, sekalipun itu anak, lansia, disabilitas atau korban nafsa. Slide berikutnya adalah tahapan perkembangannya, ya. Dari bayi usia 0 sampai 1 ini mengembangkan dasar-dasar karakternya, ya, kepercayaan, rasa aman ini dikembangkan di usia ini. Kemudian balita 1 sampai dengan 3 tahun, ya, atau biasanya kita secara umum 1 sampai dengan 5 tahun, ya, di bawah 5 tahun itu kan balita, itu mengembangkan rasa ingin tahu, mengeksplor rasa ingin tahunya itu besar, berusaha untuk tahapannya itu di kemandirian. Nah, itu ada di usia ini. Kemudian prasekolah 3 sampai dengan 6 tahun sudah persiapan untuk mereka masuk ke bangku sekolah, itu sudah ada rasa tanggung jawab, ya. Kemampuan kolaborasinya sudah ada, sosialisasi dengan lingkungannya juga sudah ada, ya. Kemudian next adalah ciri karakter anak usia dini. Yang pertama ada rasa ingin tahunya tinggi, yang kedua ada suka membentuk-bentuk, seakan-akan bermain peran jadi dokter, jadi guru. Nah, itu sudah mulai. Kemudian energik dan aktif, suka lari-lari, kemudian aktif, ya, mungkin ingin tahu itu sehingga aktif bertanya, ya. Kemudian next ada faktor-faktor yang mempengaruhi karakter. Yang pertama ada genetika. Yang kedua apa? Lingkungan, ya kan? Lingkungan keluarga, lingkungan sekolah itu mempengaruhi, ya. Kemudian pengalaman, ya, pengalaman positif dan juga negatif ini juga mempengaruhi dalam perkembangan karakter anak, ya. Lalu next ada peran orang tua, ya. Jadi orang tua ini sangat berperan. Yang pertama adalah menjadi teladan, contoh. Orang tuanya melempar baju, nanti anaknya melihat juga melempar. Orang tuanya membuang sampah pada tempatnya, anaknya juga nanti akan membuang sampah pada tempatnya. Ya, itu namanya meniru, ya, imitasi. Kemudian memberikan cinta dan kasih, ya, merupakan dasar bagi perkembangan. Anak didekap, anak sering diajak cerita, disayang, sering diajak jalan-jalan, itu akan mempengaruhi perkembangan. Yang selanjutnya adalah memberikan pendidikan yang tepat. Memang kewajiban orang tua adalah memberikan pendidikan yang layak untuk anaknya. Nah, lanjut pada strategi mengembangkan karakter yang positif. Yang pertama ada mengajarkan nilai moral, memahami, menerapkan nilai moral, ya, terhadap anak. Yang kedua, memberikan peluang berinteraksi, ya, dengan orang lain, mengembangkan kemampuan sosial belajarnya. Kemudian yang berikutnya adalah memupuk kemandirian, ya. Ini memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk, ya, misalkan memakai pakaian sendiri,
kemudian dia diberi kesempatan untuk membuang sampah sendiri, bisa nggak dia untuk membuang sampah sesuai tempatnya, dan seperti itu. Yang terakhir ini adalah kesimpulan dan juga saran, sehingga di dalam materi kita hari ini kita memuat bagaimana peran, ya, kemudian pentingnya memahami karakter tahapan untuk anak usia dini.